Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vira Regina dengan NPM 12104901 dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan beberapa materi, yaitu tentang komputer dan teknologi. Yang pertama, itu ada perbandingan generasi ke-1 sampai generasi ke-6. Yang pertama, komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara atau vacuum tube untuk sirkuitnya. Yang kedua itu mempunyai ukuran fisik komputer yang besar dan berat sehingga sulit untuk dipindahkan. Besarnya itu hampir satu ruangan. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan simpanan luar magnetic tape dan magnetic disk. Kelima, cepat panas sehingga memerlukan pendingin. Orientasi utamanya adalah aplikasi bisnis. Generasi kedua ini menggunakan teknologi sirkuit berupa transistor dan diode untuk menggantikan tabung vakum. Program sudah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Fortran dan COBOL. Kapasitor memori utama sudah cukup besar dan dikembangkan dari magnetic core storage. Menggunakan simpanan luar berupa magnetic tape dan magnetic disk. Mempunyai kemampuan melakukan real time dan time sharing. Proses operasi sudah cepat, dapat memproses jutaan operasi per detik, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, dan orientasi tidak hanya pada aplikasi bisnis, tetapi juga pada aplikasi teknik. Generasi ketiga. Pada generasi ketiga ini, komponen yang dipergunakan adalah IC atau Integrated Circuit yang berbentuk hybrid integrated circuit, yaitu transistor dan dioda yang diletakkan secara terpisah dalam satu tempat, dan Monolistic System Technology atau MST, yaitu elemen-elemen sirkuit yang diletakkan dalam satu chip. Di generasi ketiga ini adanya peningkatan dari sisi softwarenya. Karena menggunakan IC, maka kinerja komputer menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Kecepatannya pun hampir 10.000 kali dari komputer generasi pertama. Kapasitas memori yang lebih besar dapat menyimpan ratusan ribu karakter, karena sebelumnya hanya puluhan ribu. Menggunakan media penyimpanan luar disket magnetik atau external disk yang sifat pengaksesan datanya secara acak atau random access dengan kapasitas besar sebesar jutaan karakter dan penggunaan listrik lebih hemat. Generasi keempat. Di generasi keempat ini IC-nya atau integrasi sirkuitnya itu lebih kompleks dan terintegrasi. Penggunaan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemandaatan beribu-ribu IC yang dijadikan dalam satu chip. Generasi keempat ini dikembangkan VLSI atau Very Large Scale Integration yang dapat menampung puluhan ribu hingga ratusan ribu IC. Dikembangkan pula komputer mikro yang menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer atau internal memory. Generasi kelima. Generasi kelima ini menggunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor dalam sebuah mikroprosesor. Peningkatan kecepatan akses datanya juga tampilan gambar sudah berevolusi atau kualitas gambarnya itu sudah bagus dan berwarna serta multimedia. Fungsi komputer menjadi lebih cerdas dan memiliki kemampuan yang sangat canggih. Fisiknya menjadi lebih kecil dan sederhana. Berikutnya ada evolusi perkembangan teknologi informasi. Yang pertama itu ada era komputerisasi. Periode ini dimulai sekitar tahun 1960-an ketika mini komputer dan mainframe diperkenalkan perusahaan seperti IBM ke dunia industri. Pemakaian komputer di masa ini ditujukan untuk meningkatkan efisiensi karena terbukti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Mempergunakan komputer jauh lebih efisien. Keperluan organisasi yang paling banyak menyita waktu komputer pada saat itu adalah untuk administrasi back office, terutama yang berhubungan dengan akuntansi atau keuangan. Di era yang kedua ini, yaitu era teknologi informasi, di awal tahun 1970-an, teknologi PC atau personal komputer mulai diperkenalkan sebagai alternatif pengganti mini komputer. Kegunaan komputer di perusahaan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi, namun lebih jauh untuk mendukung terjadinya proses kerja yang lebih efektif. Di era kedua ini, setiap individu di organisasi dapat memanfaatkan kecanggihan komputer seperti untuk mengolah database, spreadsheet, maupun data processing. Perusahaan yang telah memanfaatkan teknologi komputer sangat efisiensi dan efektif dibandingkan perusahaan yang masih prosesnya dikelola dengan secara manual. Itu sebagai suatu fasilitas yang dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan, terutama yang bergerak di bidang pelayanan atau jasa.
Di awal tahun 1980-an, salah satu teori yang paling banyak dipelajari dan diterapkan adalah mengenai manajemen perubahan atau change management. Di era yang ketiga, yaitu adalah sistem informasi. Tidak seperti pada kedua era sebelumnya yang lebih menekankan pada unsur teknologi. Di era manajemen, perubahan ini yang lebih ditekankan adalah sistem informasi, di mana komputer dan teknologi informasi merupakan komponen dari sistem tersebut. Ditekankan oleh beberapa ahli manajemen bahwa perusahaan yang menguasai informasi lah yang memiliki keunggulan kompetitif di dalam lingkungan makro atau regulated free market. Era terakhir yaitu era globalisasi informasi. Era terakhir ini masuk dalam sejarah evolusi teknologi informasi pada pertengahan tahun 1980-an. Mari kita lanjut ke jenis-jenis komputer. Yang pertama itu ada personal komputer atau komputer pribadi. Nah, jenis komputer ini menunjukkan bahwa komputer itu didesain untuk digunakan oleh satu orang. Kemudian ada laptop. Laptop juga sering disebut dengan istilah notebook. Laptop adalah komputer portable yang mengintegrasikan layar, keyboard, perangkat petunjuk atau trackball, prosesor, memori, dan hard drive dalam satu paket. Ada pula PDA atau Personal Digital System, yaitu komputer yang terintegrasi yang lebih sering menggunakan flash memory daripada hard drive. Ada workstation. Tipe lain dari komputer adalah workstation, yaitu desktop yang memiliki prosesor yang lebih kuat, memori tambahan, dan peningkatan kemampuan untuk melakukan beberapa kelompok tugas. Ada pula wearable computer. Wearable computer atau komputer yang biasa dikenakan pada dasarnya adalah aplikasi komputer umum seperti email, database, multimedia, calendar, scheduler yang diintegrasikan ke dalam jam tangan, ponsel, visor, atau bahkan pakaian. Berikutnya adalah komponen utama komputer. Pertama ada hard drive. Hard drive disebut juga dengan perangkat keras. Dalam sistem komputer adalah komponen yang dapat dilihat dan diraba. Komponen ini membentuk suatu kesatuan sehingga dapat digunakan dalam sistem komputer. Contohnya itu seperti keyboard, mouse, CPU, dan printer. Kemudian ada software. Software dikenal juga dengan perangkat lunak, merupakan salah satu program yang berisi perintah agar dapat dimengerti oleh komputer. Yang ketiga itu ada brainware atau user. Brainware dikenal juga sebutan pemakai komputer atau orang yang mengoperasikan komputer. Ada tingkat-tingkatan nih, yaitu sistem analisis, programmer, dan operator. Dan yang terakhir itu adalah data. Menurut kamu komputer dan teknologi itu seperti apa sih? Komputer itu perangkat elektronik yang digunakan untuk mengelola data. Biasanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, lebih mempermudah dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kalau teknologi itu keterampilan buatan manusia yang dibuat dengan tujuan sama untuk mempermudah. Jadi komputer itu salah satu contoh dari teknologi. Itu kalau menurutku. Kan udah tahu nih apa itu komputer dan teknologi. Udah pernah pakai aplikasi apa aja sih? Kalau aplikasi dalam komputer tuh paling cuma Microsoft Word, Microsoft PPT, terus ada Zoom biasanya buat kalau lagi kuliah daring, ada Google Meet sama GeoGebra. Itu sih paling, sama game-gamean. Jadi bisa dikatakan kalau aplikasi itu buat penunjang kuliah. Ya. Pernah nggak sih ngalamin kesulitan dan kemudahan dalam ngoperasin komputer? Pasti sih, karena pas aku juga baru tahu tentang komputer, jadi pasti banyak banget kesulitannya gitu. Pertama karena komputer perlu jaringan dan daerah rumahku itu jaringan yang gak bagus, itu sih pertama. Jadi aku terkendala. Terus ada lagi dari bahasa pemrogramannya yang banyak aku gak ngerti gitu. Dari situ aku banyak kendalanya. Kemudahannya, tadi nanya kemudahannya. Yap, betul kemudahannya. Ya, kemudahannya lebih instan dalam menghasilkan data yang aku butuhkan gitu. Mungkin kesulitan dan kemudahan pasti selalu ada kali ya. Manfaatnya nih setelah bisa mengoperasikan komputer tuh apa sih? Manfaatnya pasti banyak sih, cuma aku belum nemu banyak gitu. Paling aku jadi lebih mudah untuk kalau misal
tugas kuliah bikin makalah terus minimal berapa kata gitu kan. Kalau di Microsoft Word kan nggak usah dihitung, ada tulisannya di situ. Nah itu mempermudah aku gitu, karena biasanya dosen tuh dilihat dari situ. Last question, paling suka apa sih aplikasi sama yang paling susah di pelajaran tuh apa? Karena aku belum banyak tahu tentang aplikasi dalam komputer, jadi aku belum tahu minat aku di mana. Cuma bukan suka sih, paling kayak karena aku udah bisa mengaplikasikannya, jadi aku paling jauh-jauh ini sih suka pakai GeoGebra tuh kan mempermudah aku untuk menemukan grafik. Nah itu aku suka di situ. Kalau komputer dan teknologi menurut Henny itu apa sih? Untuk teknologi sendiri ya, teknologi itu menurut aku itu tuh sistemnya gitu, sistem yang dibuat oleh manusia untuk mempermudah melakukan pekerjaan dalam bidang teknologi gitu. Untuk komputer itu alatnya, alat yang digunakan oleh manusianya gitu. Oke, jadi kayak sebuah sarana gitu ya. Iya. Kan di komputer itu banyak aplikasinya kan. Udah pernah ngegunain aplikasi apa aja di komputer itu? Untuk belakangan ini sih karena kuliahnya kan online ya, jadi aplikasi-aplikasi yang seputar sama pembelajaran aja sih, kayak Microsoft Word, Excel, PPT, dan aplikasi di web-web gitu. Jadi kayak penunjang pembelajaran ya. Iya. Ada kesulitan gak sih waktu ngegunain komputer, dan apa sih kemudahannya buat Henny tuh? Kalau kesulitan itu mungkin fiturnya kali ya, kan banyak tuh fitur-fiturnya. Habis itu kan pakai bahasa pemrograman, jadi masih kurang paham dan belum mempelajari lebih lanjut dan lebih jauh. Kalau kemudahannya lebih menghemat waktu dan tenaga sih, kan lebih instan gitu dalam pengerjaan tugas kuliah. Manfaat nih yang dirasain sama Henny secara langsung tuh apa? Manfaatnya kayak tadi sih, kayak lebih memudahkan, terus lebih cepat juga, lebih instan lah. Karena kan juga kan sekarang perkembangan teknologi kan makin pesat ya, makin unggul gitu. Program apa sih yang paling diminatin sama yang paling susah buat dipelajarin? Karena banyak ya, menurut aku sih banyak juga ya. Kalau misalkan kemudahan yang paling diminati ya, kalau yang paling diminati belakangan ini PPT sih, karena kan tugasnya kan paling banyak presentasi gitu kan. Terus seru juga, mengasah kreativitas kita. Terus untuk yang paling sulit itu Excel sih, karena rumusnya kan banyak, suka lupa gitu. Komputer dan teknologi menurut Azra tuh apa sih? Yaitu suatu teknologi komputer itu adalah teknologi yang dapat jadi mempermudah kegiatan kesehari-hari, khususnya sekolah atau mengajar gitu, bekerja. Pernah ngegunain apa aja sih aplikasi yang ada di komputer itu? Tadi aplikasi yang sering digunakan ya, belakangan ini sih sosial media gitu, kayak Instagram, Twitter gitu. Kalau misalkan buat pembelajarannya tuh Word, WPS gitu, aplikasi yang disarankan oleh dosen untuk perkuliahan. Kalau kesulitan sama kemudahannya tuh apa sih kalau menurut Azra tuh? Kalau kesulitan dalam menggunakan komputer itu biasanya karena jaringan ya, atau lemot. Terus kalau kemudahannya tuh dapat mempermudah banget sih buat pembelajaran tuh, penggunaan internet itu sendiri. Manfaat yang paling dirasain sama Azra? Mempermudah kegiatan sehari-hari. Program yang paling diminatin sama yang paling susah dipelajarin? Program yang paling diminatin ya tadi ya, sosial media. Yang susah tuh kayak Excel gitu sih, karena masih proses pembelajaran, masih kurang pengetahuan tentang Excel.